Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fadila dengan NIM 661230077 Program Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Governisasi Digital dari artikel dengan judul Desentralisasi Kebijakan dalam Program Pemuda Pelopor di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang oleh Ibu Dr. Ayuning Budiyati SIP MPPM. Dalam artikel tersebut terdapat pendahuluan, tujuan, metodologi, pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Desentralisasi adalah proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah agar daerah dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Lahir dari semangat reformasi pasca 1998. Landasan hukumnya adalah UU nomor 32 tahun 2004, yaitu sebelumnya nomor 22 tahun 1999 yang mengatur tata pemerintah daerah. Tujuannya agar pembangunan lebih tepat sasaran karena daerah lebih memahami kebutuhan lokal. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa era reformasi di Indonesia membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan, dari sentralistik menuju desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu bentuk implementasinya adalah pelimpahan kewenangan kepada daerah dalam mengurus urusan pemerintahan, termasuk pembangun kepemudaan. Pemuda dianggap sebagai agen perubahan dan pembangunan, sehingga dibutuhkan program yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan potensi mereka. Salah satunya adalah program Pemuda Pelopor yang dilaksanakan di berbagai daerah termasuk Kota Serang. Program ini bertujuan mencari pemuda yang berpotensi sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya program ini masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya jumlah peserta yang sesuai target nasional, keterbatasan anggaran, serta kurangnya tindak lanjut pasca seleksi. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari desentralisasi kebijakan dalam program Pemuda Pelopor di Kota Serang. Yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga atau Disparpora Kota Serang. Selanjutnya yaitu ada metodologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan desk study, yaitu mengkaji literatur, dokumen, jurnal, laporan, dan data sekunder lainnya. Selanjutnya yaitu ada field study, yaitu dengan mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di lapangan. Selanjutnya yaitu ada hasil pembahasan. Nah, analisis implementasi kebijakan dilakukan berdasarkan model CEMA dan Rondelli yang mencakup kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, dan karakteristik dan kemampuan organisasi pelaksana. Yang pertama yaitu ada kondisi lingkungan. Lingkungan internal seperti staf dan organisasi Disparpora serta eksternal seperti masyarakat dan budaya pemuda sangat mempengaruhi pelaksanaan program ini. Banyak pemuda yang tidak mengetahui program karena informasi belum menyebar luas. Yang kedua yaitu ada hubungan antar organisasi. Terdapat koordinasi dari Kemenpora RI dan Disparpora Kota Serang serta antara Disparpora dan kecamatan hingga kelurahan dan organisasi kepemudaan. Namun dalam penyebaran informasi seleksi belum maksimal. Yang ketiga yaitu ada sumber daya organisasi. Nah, SDM terbatas, sebagian staf belum sepenuhnya memenuhi pedoman program. Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan besar dalam sosialisasi dan pelaksanaan program. Nah, dan yang terakhir yaitu ada karakteristik dan kemampuan organisasi pelaksana. Disparpora memiliki peran penting sebagai pelaksana utama, namun implementasi masih kurang menyentuh aspek pembinaan jangka panjang bagi pemuda yang terpilih. Program ini cenderung bersifat seremonial. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini yaitu bahwa program Pemuda Pelopor di Kota Serang belum diimplementasikan secara optimal. Ada 3 permasalahan yang dihadapi, yaitu yang pertama ada target peserta, bahwa peserta yang terdaftar di Kota Serang ini tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemenpora. Di Kemenpora ditetapkan
150 peserta, tetapi di Kota Serang hanya ada 60 peserta. Yang kedua yaitu ada keterbatasan anggaran. Nah, keterbatasan anggaran ini menyebabkan sosialisasi dan pembinaan tidak berjalan secara maksimal. Dan yang ketiga yaitu tidak adanya tindak lanjut berupa pembinaan berkelanjutan bagi pemuda terpilih sehingga potensi mereka tidak berkembang secara optimal. Itu saja yang bisa saya sampaikan melalui mind mapping yang telah saya buat terkait dengan artikel desentralisasi kebijakan dalam program pemuda pelopor di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.